bertahun kita nggak perlu seperti kita bisa beli rumah tanpa KPR, bisa beli rumah sendiri, beli mobil sendiri, nggak perlu pakai ini segala macam. Cuman itu belajarnya harus, ya uang Anda larinya kemana itu intinya. Kalau Anda yang Anda berharga adalah yang lain, maka Anda akan beli yang lain. Beli HP-nya yang bagus, rumahnya yang begini, mobil kendaraannya begini, orangnya gitu aja. Kalau kita bikin semua yang kita miliki, investasi ke diri kita dulu, bikin kita bernilai, bikin kita mahal. Setelah kita mahal, kita mau beli apapun itu gampang. Beli yang mahal kita bisa. Tadi yang Ronaldo mobilnya mahal, tapi orangnya lebih mahal. Ya, belajar sampai seperti itu. Ketika bisa membunuhmu, akan membuatmu kuat. Makanya ketika saya ujian gagal, saya ingin itu menguatkan saya. Kalau ada ujian remedi, melemahkan. Caranya apa? Coba aja, coba terus siapa tahu lulus. Artinya tidak mempersiapkan diri belajar, tidak mempersiapkan diri untuk bisa mengerjakan sendiri, bisa sesuai kemampuan sendiri. Anda belajar sampai ekstrim, belajar sampai Anda sudah mengeluarkan semua yang Anda miliki, semua uang sudah miliki, semua pikiran, semua tenaga, anak istri sudah diinfusikan, semua yang sudah, itu akan membuat Anda kuat. Tidak ada cara yang lain untuk membuat orang dari bukan siapa-siapa menjadi sesuatu. Kemarin saya sudah cerita yang lulusan yang di Liberia, Arya Satiwa, yang di sini kemarin itu. Sebelumnya dia sudah nggak punya orang tua, bapaknya sudah nggak ada, ibunya jadi TKW di luar, dia nggak tahu urus. Tidurnya di masjid, sekolah, di mana-mana. Terus cara mengubahnya bagaimana? Itu kan belajar dengan cara ekstrim. 8 hari, 15 jam sehari itu belum ekstrim. Belajar dengan cara ekstrim, dia belum bisa berubah. Sekarang bisa belajar di luar negeri dengan gaji dolar. Banyak yang seperti itu. Oke, tulis dari mana-mana, Kolombo, Sri Lanka, Ikhwan juga demikian. Ada video lebih suaranya nggak itu, nggak kuat. Dari gigi ya, gigi. Bisa. Ya kalau semua tikus begitu mau, aduh, hancur dunia. Belajar sampai ada hampir terbunuh. Ini kan belum terbunuh semua kan? Itu akan membuat Anda kuat, membuat Anda bernilai. Tidak ada cara lain untuk mengubah kita akan menjadi bernilai kecuali belajar. Belajar yang ekstrim, belajar yang dengan keras. Ini saya cerita kemarin.
pendakian gunung pertama setelah perang dunia di Mount Everest oleh Sir Edmund Hillary. Dia pertama sampai puncak Everest. Setelah dia turun di atas sekitar 15 menit karena suhu udah sampai di bawah, dia menjadi orang yang pertama bisa menaklukkan puncak Everest. Begitu banyak wartawan yang menginterview, menanyakan ini. Ada salah satu wartawan yang jeli, nanya ke sampingnya, ini siapa? Samping ini Tenzin, yang lupa saya, Tenzin Norgay. Dia tanya, Anda siapa? Saya pemandu ya. Mestinya kalau pemandu ketika dalam perjalanan, Anda mestinya yang ada di depan ini, ya kan? Karena dia pemandu, ya kan? Pemandu yang menunjukkan jalan, maka dia di depan. Jadi mestinya Anda bisa sampai pertama kali menaklukkan puncak Everest, bukan Sir Edmund, ya kan? Ya. Di dunia ini hanya dikenal satu orang, misalkan orang pertama, orang kedua nggak kenal. Misalkan yang mendarat di bulan pertama siapa? Neil Armstrong, Edward Edwin. Orang nggak kenal yang kedua, padahal dia ada temannya kan? Tapi orang tidak dikenal. Demikian juga gitu. Mestinya si Tenzin Norgay ini dia bisa menjadi orang yang lebih terkenal karena dia berada di depan, ya kan? Berada di depan. Mestinya dia lebih populer dibanding yang lainnya. Tercatat dalam sejarah menjadi orang yang pertama kali menginjakkan kaki di puncak Everest. Terus dijawabnya apa? Saya memang di depan ketika perjalanan, saya semua di depan, sepanjang perjalanan saya di depan menunjukkan arah. Tapi ketika sesaat selangkah sebelum mencapai puncaknya, saya mempersilahkan Sir Edmund untuk berada di depan, sehingga dia menjadi orang yang pertama kali menaklukkan Everest. Kenapa? Karena menaklukkan Everest adalah impiannya, bukan impian saya. Itu sangat terinspirasi. Sekarang itu jadi impian saya. Impian saya bukan lagi menaklukkan Everest, tapi menaklukkan, tapi mewujudkan, membantu orang-orang mewujudkan mimpinya. Impian saya sekarang itu membantu orang-orang mewujudkan mimpinya. Yang sebelumnya mimpinya nggak terjangkau. Sebelumnya nggak pernah bisa ke Eropa, nggak pernah bisa ke Amerika, nggak pernah bisa ke India, nggak pernah bisa kemana-mana. Sekarang mereka bisa ada di mana-mana. Target saya ini, kita mau memunculkan rockstar engineer yang bukan cuma punya kemampuan, tapi juga bisa berbagi dengan yang lain. Saya engineer, tapi saya juga berbagi dengan semua yang lain. Saya mengajarkan di sini, kita turun. Saya punya pengalaman di lapangan, tapi saya juga berbagi dengan semuanya. Teman-teman saya semuanya, makanya kita di IDN banyak yang selain ngajar, selain punya tim pengalaman di lapangan, kita juga ngajar. Mereka harus tampil, harus isi seminar, harus isi gimana-mana. Kita event semua anak-anak yang masih sekolah juga harus tampil. Harus ada yang bergerak mengedukasi orang-orang. Ini contoh, hari ini di Dubai, muridnya Bu Hikmah, masih SMK. Namanya untuk ada Facebooknya. Untung ini dari keluarga nggak mampu, berbulan-bulan nggak bisa bayar SPP. Keluarga kurang mampu. Kalau Anda bisa bayar SPP, itu sudah jauh lebih dari itu. Tapi hari ini Untung bisa di Dubai, bisa foto bersama dengan Ferrari, bisa ada di gedung-gedung di Dubai. Tidak ada cara lain kecuali belajar dengan cara ekstrim untuk merubah seseorang menjadi luar biasa. Sekarang impian saya mewujudkan impian orang-orang. Saya ingin diberkai membantu orang-orang mewujudkan impiannya menaklukkan Everest, saya akan bantu. Impian mau ke Amerika, kita akan bantu. Semua yang mungkin waktu itu nggak terjangkau impiannya, sekarang kita akan membantu. Dulu CCI di Indonesia sangat susah. Sekarang puluhan orang sudah kita bantu. Orang nggak bisa kepikir keluar negeri, sekarang bisa sampai ada di mana-mana.
Nah, ini sistem belajar yang kita pakai. Di sekolah biasanya penilaian ke anak itu nilai 8, nilai 7, nilai 6, nilai 9. Artinya ada anak pintar, ada anak bodoh, ya? Ada anak pas-pasan. Tapi kalau Anda lihat ngaji, mau pintar goblok, ayah miskin, semuanya bisa baca Al-Quran. Pada akhirnya semua bisa baca Al-Quran. Ya? Oh ya, yang tapi juga yang datang belum punya hafalan, datang sudah punya hafalan, atau datang dari keluarga kurang mampu, kurang gizi, tetap aja semuanya sama-sama bisa. Anda kalau ngaji di rumah itu lihat di TPP, kalau Anda lihat mau datang dari keluarga apapun, miskin apapun, sekaya apapun, sama. Nanti pada akhirnya dia akan bisa baca Al-Quran. Kalau di sekolah biasanya nggak ngerti kasih 6, ngerti pintar kasih 8, kasih 9. Sehingga akhirnya ketika lulus ya tidak sama. Jadi kita pakai model seperti ini untuk dalam mendidik anak-anak. Kalau nilai tulis saja berapapun, itu sudah ngomong sama orangnya. Nilainya jangan diperhatikan. Nilainya saya sekolah di sini bukan menanamkan nilai dalam bentuk angka di rapor. Sekolah di sini menanamkan nilai ke dalam jumlah anak. Nilainya ada dalam divisi anak, bukan di dalam tulisan-tulisan itu. Contoh nilai ini misalkan Ada teman minta modul mikrotik, kasih nggak? angkutan yang Modul dari IDE, minta CNA. kalau misalkan Boleh ya? biasanya kalau kita ngaji belum bisa ulangi, besoknya datang lagi, ulangi lagi. Sampai akhirnya dia bisa semua. Ini juga demikian, kita nggak bisa kalau kita dicetak, nanti dia harus mengulanginya nggak bisa. Nanti kalau sudah bisa datang lagi. Akhirnya semua cetak semua. Karena kita prinsipnya pintar goblok kayak miskin harus bisa semuanya. Jadi kalau cuma kasih 6, kasih 8, kasih 10 sudah selesai. Anak tetap nggak bisa. Yang bisa ya bisa, yang nggak bisa ya nggak bisa. Harus ini enggak. Ini cuma ini programmer yang nggak bisa dikasih kurang, kalau bisa dikasih lebih. Kalau nggak bisa kurang ya harus benerin dulu. Nanti kalau sudah bisa hafalan. Hafalan juga sama, kalau hafalan sudah bisa dia stop. Kalau belum bisa suruh mundur dulu. Nanti kalau sudah bisa hafalan lagi. Sehingga semua akhirnya semua bisa semua. Saya kalau sudah ngasih angka 6, 8, 10, terus anaknya tetap nggak bisa. Tanggung jawabnya apa? Nah, maka saya di sini belajar ikutin prinsipnya orang ngajar di itu aja, orang ngajar di kampung-kampung aja. Orang di kampung itu mau anaknya siapa aja, kalau diajarin gurunya pasti nanti dia akan bisa baca Al-Quran. Mau pinter, mau kaya, mau miskin, mau kurang gizi, mau gizi banyak, mau makan roti, mau makan keju, mau makan ketewan, semua akan sama. Oke, itu saja saya ingin. Ini kalau satu miliarnya ada udah siap punya bisnis, saya bantu. Ini kalau masih jadi guru, masih kerja, belum bisa. Kita juga ada bisnis coaching, bantu orang bisnis. Nanti kalau misalkan ada sudah siap bisnis, kita bikin lagi. Tahun lalu kita bikin 6 hari jadi pengusaha di sini, tempatnya sama. Oh. Cuma saya lebih suka edukasi seperti ini. Ya, kira-kira bagaimana seperti itu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan apapun itu. Ini sudah terakhir ini. Setengah jam lagi kita. Ya, silakan. Itu waktu umur berapa nikah dan lulus, apakah ketika nikah udah sukses apa belum gitu kan? Belum nikah Pak. Udah nikah belum? Wah. Tuan ya Pak. Dulu.